Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hawin Muzaki, dalam tayangan Satu Talk. Kali ini saya mencoba menjelaskan mengenai globalisasi dan juga hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara. Tentu, kalian semua pasti mengerti mengenai Ki Hajar Dewantara. Ini tokoh yang sangat terkenal sekali. Ini saya teliti tahun 2019, saya menemukan momentum yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara. Baik, yang belum kenal siapa sih Ki Hajar Dewantara? Anak-anak atau teman-teman semua pasti sudah kenal ya. Nama lainnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang turunan dari Yogyakarta. Turunan Ningrat tentunya. Bahkan dalam kesehariannya dia merubah namanya menjadi sosok yang biasa, yang dia sebut sebagai Ki Hajar Dewantara. Kita ingat tanggal 2 Mei 1889 adalah kelahiran dari Ki Hajar Dewantara dan menjadi perayaan atau Hari Pendidikan Nasional yang ada di Indonesia. Kita tahu karena keningkratannya Ki Hajar Dewantara dari dulu sekolah yang mentereng di sekolah Stovia, dan dia juga pernah menjadi seorang wartawan yang hebat pada masa zamannya, berani mengkritik Belanda kala itu, karena Belanda pada kala itu mengeruk uang masyarakat dari Indonesia, India, Belanda, untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan atas penjajahan Prancis. Tentu hal yang sangat ditolak oleh Ki Hajar Dewantara pada kala itu. Baik, Ki Hajar Dewantara selain juga pejuang, juga seorang pendidik. Selain itu juga seorang budayawan, dan terakhir beliau sangat berteman dengan orang-orang barat. Dia berteman dengan salah satunya adalah Maria Montessori. Tentu kalian semua kenal ya, Maria Montessori adalah seorang tokoh konstruktivis pada zamannya. Bahkan Maria Montessori berkunjung di Indonesia untuk melihat namanya Taman Siswa. Ada juga namanya tokoh yang dia jumpai adalah Froebel, dan juga ada juga Spencer dan juga Steiner. Dia berteman baik dengan tokoh-tokoh tersebut. Lalu apa sih kemenarikan dari Ki Hajar Dewantara? Selain dia punya banyak pemikiran yang cemerlang, dia juga punya banyak pemikiran atau yang dia tuliskan dalam buku. Salah satu yang terkenal adalah Pendidikan dan juga Kebudayaan. Maka pendidikan dalam Taman Siswa yang dia konsepkan adalah menggabungkan konsep pendidikan dan juga kebudayaan lokal. Baik, Ki Hajar Dewantara gelisah sekali karena banyak lulusan Belanda, lulusan pendidikan Belanda yang ditempuh orang Indonesia itu menjadi panjang tangan dari para penjajah ini. Kita sering mendengar tentunya pada teman-teman sekalian ada namanya Londo Ireng atau orang Belanda yang punya kulit hitam. Artinya apa? Orang-orang pribumi yang menjadi suruhan dari Belanda untuk melanggengkan penjajahan. Itulah salah satu produk pendidikan khas dari Belanda itu yang dikritik habis-habisan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu beliau membuat satu lembaga pendidikan, namanya adalah Taman Siswa, yang sangat dekat dengan ketimuran kita, sangat dekat dengan jati diri Indonesia, dan juga menerima modernitas, dan yang terakhir untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu dia memunculkan ada term yang sangat hebat hingga kita contoh hingga sekarang adalah Among System. Ada 3 hal, adalah ada Among, Momong, dan juga Ngemong. Mendidik, menjaga, dan juga memberikan contoh yang baik adalah sebuah petunjuk yang sangat luar biasa dari pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya membandingkan lembaga-lembaga pendidikan yang beredar pada waktu itu. Apa sih yang menariknya dari Ki Hajar Dewantara lewat Taman Siswanya? Ternyata saya temukan ada gabungan antara global dan juga lokal dari produk yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa. Kita simak
Bagaimana misalnya Muhammadiyah, walaupun dia menerima modernitas, tapi dia menolak budaya-budaya lokal. Kita juga bisa lihat pesantren, dengan membedakan kaum Belanda, dia akhirnya menyendiri di pedesaan-pedesaan dan juga pelosok-pelosok untuk menentang penjajah itu dengan tidak menirunya. Pesantren melanjutkan tradisi lokal, tapi menolak kemodernitasan. Yang terakhir tentunya Belanda adalah panjang tangan dari pendidikan Belanda untuk melanggengkan tradisi penjajahan. Sangat menarik ditemukan apa yang saya namakan sebagai glokalisasi, pendidikan perspektif global dan lokal yang ada di taman siswa. Jadi kata glokalisasi ini muncul kapan sih sebetulnya? Ketika industrialisasi ini muncul di masa industrialisasi. Kita melihat McD misalnya. Di McD itu ternyata di Indonesia muncul ayam geprek. KFC yang ada ayam geprek. Ayam geprek itu adalah sebuah khas dari sambal bawang dari Indonesia yang dicampur oleh fried chicken. Lalu ada sambal tomat juga dengan fried chicken. Lalu juga ala-ala masakan Padang yang dicampurkan dalam fried chicken. Artinya ada campuran khas antara fried chicken global dan juga sambal tadi atau lokal. Sehingga ide ini saya temukan juga dalam karya taman siswanya yang diampu langsung oleh Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya apa sih yang kita temukan dari pendidikan taman siswa ini? Yang pertama, satu adalah mengajarkan bahasa lokal. Tentu ini menjadi kritik bagi kita semua. Bagaimana di era sekarang ini bahasa daerah ataupun bahasa lokal hanya menjadi ekstra atau sangat minim diajarkan, baik di jenjang pendidikan dasar, menengah ataupun atas. Padahal kita wajib menanamkan bahasa daerah itu agar kita tidak lupa terhadap jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, kita wajib mengenal watak kodrat bangsa Indonesia yang sangat berbeda dengan orang barat ataupun yang lainnya. Kita harus tanamkan bahwa kita itu adalah orang yang sabar, orang yang berintegritas, orang yang jujur. Kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita langgengkan itu dalam pendidikan kita. Selanjutnya dalam pembelajaran, dalam taman siswa juga diajarkan mengenai pendidikan yang tradisional, permainan tradisional. Itu jarang sangat kita temukan, apalagi di arus handphone ataupun Android yang menerpa khusus bagi anak-anak ini. Bagaimana mereka sedikit sekali menggerakkan motoriknya, maka Ki Hajar Dewantara mewadahi dalam taman siswa itu untuk bermain, untuk memainkan tradisional ataupun permainan-permainan yang kita kenal saat ini. Lalu ada jargon pitutur luhur yang tidak perlu kita mengambil dari barat, kita bisa wujudkan dari lokal itu sendiri. Contohnya ada ing ngarsa suntulado, ing majo mangun karso, tutwuri handayani. Kalau kita di depan kita memberikan contoh, kalau kita di tengah-tengah kita harus bisa mengayomi yang ada di depan dan juga belakang. Kalau kita di belakang kita wajib mendorongnya. Kita tidak perlulah melabilisasi pendidikan long life education atau dan sebagainya, tapi kita bisa menggali budaya lokal untuk mewujudkan tidak kealfaan kita pada pendidikan lokalitas. Yang terakhir yaitu tentunya menjaga moralitas timur, adat, istiadat, sopan santun ya saat ini hilang dalam peredaran masyarakat. Kita sudah sangat lupa sekali bahwa anak-anak yang sering lewat di depan kita itu kadang tidak hormat, kadang tidak salam, kadang seliweran dan juga sebagainya. Itu menjadi kritik bagi pendidikan Indonesia saat ini bahwa pendidikan yang mengagungkan lokalitas juga sangat diperlukan di era modern ini. Selain mengajarkan lokalitas ataupun local wisdom, Ki Hajar Dewantara dalam taman siswanya juga mengajarkan mengenai globalitas. Satu contohnya ada mengajarkan mengenai gotong royong. Dalam munculnya kemerdekaan itu, pasca taman siswa
bermunculan pergerakan-pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah wujud gotong royong masyarakat Indonesia untuk mewujudkan suatu kemerdekaan Indonesia di kala itu. Lalu ada inilah kata kunci utama dalam globalisasi taman siswa adalah trikon. Ada kontinuitas, ada konvergensi, dan juga konsentris. Pendidikan adalah selalu berlanjut seumur hidup, kontinuitas. Lalu yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan boleh mengambil ide dari Barat, ataupun dari Arab, ataupun dari sebagainya. Tapi tidak lupa pendidikan adalah konsentris. Kita harus memahami jati diri bangsa Indonesia. Inilah menjadi kata kunci pendidikan ala taman siswa, yaitu globalisasi pendidikan. Yang terakhir, mempelajari bahasa Belanda, mempelajari juga teori-teori Barat. Materi-materi diajarkan sesuai dengan kondisi anak. Jadi dalam taman siswa diajarkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat anak yang dialami. Kita selalu teringat bahwa monyet tidak perlu diajari untuk berlari, menyelam secara kencang ya, karena monyet keahliannya adalah memanjat. Termasuk ikan juga tidak perlu kita ajari untuk berlari dari ke daratan, karena ikan adalah tugasnya berenang di dalam kelautan. Kita sering memapras ataupun mengkotak-kotakan pendidikan sehingga menyamaratakan lulusan menjadi sama, padahal tidak. Bagi Ki Hajar Dewantara adalah manusia atau manusia ataupun peserta didik punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan oleh individu itu sendiri. Yang terakhir, ini menjadi refleksi bagi kita. Kita sering dalam Hardiknas kita mendengar Tutwuri Handayani. Kita mendengar jargon-jargon atau kita mengagungkan Ki Hajar Dewantara, tapi kita lupa bahwa sejarah Ki Hajar Dewantara punya taman siswa itu mempunyai sejarah yang sangat panjang, dan juga bagaimana taman siswa itu memainkan antara global dan juga lokal itu wajib kita interpretasi dan juga wujudkan kembali di pendidikan era modern ini. Jadi walaupun kita punya kurikulum Cambridge ataupun kurikulum Oxford, jangan lupa kita juga harus mengimbanginya dengan lokalitas yang kuat agar kita tidak lupa jati diri bangsa Indonesia. Saya kira seperti itu. Jumpa lagi dengan satu talk edisi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.